aja, nanti dipotong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana nih kabarnya? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan pimpin doanya. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak semuanya, apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Oke, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yutri Wahyuni, Hadir, Bu. Giedara Atika, Hadir, Bu. Aida Zulfa Ariyanti, Hadir, Bu. Silva Nirwana, Hadir, Bu. Yesi Ramadia, Hadir, Bu. Nursela. Hadir, Bu. Oke, baik. Ternyata anak-anak ibu hadir semuanya ya, gak ada yang sakit hari ini ya. Ada, Bu. Oke, sebelum masuk pembelajaran kita hari ini, silahkan lihat dulu di sekeliling kita semuanya apakah ada sampah atau tidak, biar pembelajaran kita lebih kondusif lagi. Silahkan cek dulu anak-anak. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah bersih, Bu. Oke. Sebelum kita belajar untuk memupuk rasa nasionalisme kita, kita akan bernyanyi Bangun Pemuda Pemudi. Mau bernyanyi anak-anak semuanya? Mau. Oke. Silahkan berdiri. Baik, Bu. Oke, siap semuanya? Ya, Bu. Indonesia, mengaju musik singkat untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mulai menjadi tanggungan terhadap nusa, menjadi tanggungan terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, sempurna negeri. Bertingkah laku halus, sempurna negeri. Oke. Silahkan duduk semuanya. Ya, Bu. Sebentar ya. Oke, apakah sudah
Oke, anak-anak semuanya, ada yang bisa mengerjakan soal di depan? Saya Bu. Oke, Yesi, silakan maju. Oke, makasih Yesi. Anak-anak, apakah ini sudah benar jawabannya? Sudah benar. Jadi, luas Belum aku pakai HP kamu ya. Boy, Iko terekam loh. Enggak ada kenang-kenangan. Hai. Hai. nggak ada lagi di bawah. Jadi ini jawabannya udah benar ya anak-anak. Rumus luas permukaan kubus itu luas permukaannya sama dengan 6 kali 40 S kali S 40. Udah paham semuanya? Oke. Oke. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Oke. Untuk dua.
pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati sebuah video, siswa dapat menguraikan volume bangun ruang limas yang dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat menguraikan volume bangun ruang prisma dengan tepat. Dengan penugasan, siswa dapat menguraikan volume bangun ruang tabung dengan tepat. Dengan penugasan, siswa dapat menguraikan volume bangun ruang kerucut dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi volume bangun ruang limas dengan tepat. Dengan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi volume bangun ruang prisma dengan tepat. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi volume bangun ruang tabung dengan tepat. Dengan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi bangun ruang kerucut dengan tepat. Oke, kita masuk pada pembelajaran kita ya. Anak-anak di sini ada yang tahu apa itu bangun ruang? Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Bangun ruang merupakan bangun-bangun yang mempunyai ruang dan dapat diisi dan Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bangun ruang ya. Bangun ruang merupakan bangun-bangun yang mempunyai ruang dan dapat diisi dan volumenya. Lagi. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bangun ruang. Bangun ruang merupakan bangun-bangun yang mempunyai ruang dan dapat diisi dan volumenya. Volume bangun ruang juga dapat diketahui dengan cara pencarian menggunakan rumus volume bangun ruang dari berbagai jenis bangun ruang. Nah, ada yang tahu contoh dari bangun ruang? Yes, Mak. Yes. Buka aja. Boleh kecilin suaranya nggak? Boleh dong. Itu apa yang ada? Aku juga ada tablet. Tablet. Ada tablet yang tablet. Kasih ya guys. Udah Le. Ada main. Oke. Kita bawaannya cuma ini. Oke, di sini anak-anak Ibu ada yang tahu contoh dari bangun ruang? Iya betul. Ada lagi Ibu. Iya. Risma. Ya,
mempunyai satu titik puncak. Yang keempat, penanaman limas. Selanjutnya, penamaan limas tergantung bentuk alasnya. Jadi, nama-nama limas yang tadi segitiga, segi 4, dan segi 5 itu tergantung dari alasnya. Oke, lanjut. Ada yang tahu bagian-bagian dari limas? Ada yang di bawah alas, ada sisi. Ini apa namanya? Alas. Nah, betul. Hal ini Sisi. Sisi tegak. Sisi tegak. ya, sisanya. Ini adalah sisi tegaknya. Dan ini Rusuk. tusuk. Ada titik pucuk. Ada titik pucuk. Titik puncak. 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 Atau titik sudut. Oke. Nah, ini gambar-gambar bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari limas ya. Ada limas segitiga yang alasnya bentuk segitiga. Ada limas segi 4 yang bentuk limasnya seperti
itulah volumenya. Jadi, jelasin volumenya. Kasih, itu banyak banget batu-batu nomor keluar. He likes that. Coba perhatikan ini ya. Ya, Bu. Diketahui Panjang panjang 4 cm. Panjang 6 cm. Tingginya Kitanya volume. waktu saya dulu. Oke, coba perhatikan di sini dulu anak-anak. ya, Bu. Jadi, yang kita ketahui tadi panjang sisinya 4 cm dan 6 cm, sedangkan tingginya yaitu 14 cm. Yang ditanya volume prisma tersebut. Jadi, kita masukkan rumus prisma tadi. 1/2 dikali A dikali T dikali tinggi prisma. Jadi 1/2 dikali 4 cm dikali 6 cm dikali 14 cm. Jadinya hasilnya 168 cm kubik. Oke, itu tadi adalah contoh dari bangun ruang prisma. Sedangkan kalau contoh dari bangun ruang limas, yaitu ini enak dimasuk ke contohnya dulu atau selain ke itu atau buat soal belajar. Dijelasin dulu. Oke, untuk contoh soal bangun ruang prisma, yang mana kita ketahui limas ABCD memiliki panjang AB yaitu AB dan CD sebesar 15 cm.
Abang ruang Prisma dan Dimas. Di sini Ibu ada video. Halo anak-anak hebat, pernahkah kalian memiliki pengalaman berkemah di dalam tenda seperti ini? Atau pernahkah melihat dan makan coklat modern seperti ini? Prisma adalah bangun ruang yang memiliki sepasang piramida termasuk ke dalam jenis ruang yang disebut dengan limas. Prisma dan limas adalah dua jenis bangun ruang yang berbeda yang akan kita pelajari kali ini. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki sepasang bidang sejajar atau bidang segi N yang kongruen atau sama besar yang merupakan alas dan tutup serta sisi-sisi tegak yang berimbang. Lalu ciri kedua banyak unsur. Yang pertama, prisma sama dengan luas alas kali nilai sama dengan 6 dan Oke, setelah anak-anak Ibu Oke, setelah anak-anak Ibu mengetahui
dua sisi, yaitu dua sisi berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung seperti ini. Ya, Bu. Nah, yang kedua memiliki sisi lengkung. Yang ketiga, sisi tegak berbentuk seperti segi panjang. Yang keempat, memiliki dua rusuk lengkung. Yang kelima, tidak memiliki titik sudut. Yang keenam, memiliki alas dan atap yang berupa lingkaran. Yang ketujuh, memiliki tinggi yang merupakan jarak alas dan jarak sisi atas. Yang ketujuh, memiliki tinggi yang merupakan jarak alas dan sisi atas tabung. Yang kedelapan, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Dan yang terakhir, jaring-jaring tabung berwujud dua buah lingkaran serta satu persegi panjang. Adapun volume dari bangun ruang tabung rumusnya yaitu atau IR kuadrat dikali T Di mana? itu adalah 20. 22 per 7 adalah 3,44. Oke, sudah paham sama rumus volume tabung? Sudah, Bu. Selanjutnya, ada yang tahu bagian-bagian dari tabung ini? Ada tutup tabung, alat tabung, selimut tabung. Oke, betul ya. Ini dinamai Alas tabung. Di atasnya tutup tabung. tabung. Selimutnya tabung. Selimut tabung. Ya, betul. Selanjutnya, oke, untuk bangun ruang terakhir yaitu bangun ruang kerucut. Ada yang tahu bentuk bangun ruang kerucut itu? Iya, Bu. Belum. Seperti es krim, seperti topi rumah. Ya, betul seperti topi ulang tahun. Ada yang tahu sifat-sifat kerucut tersebut? Tidak, Bu. Oke, sifat-sifat kerucut tersebut yang pertama memiliki satu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung atau selimut kerucut. Yang kedua memiliki satu rusuk lengkung dan yang ketiga tidak memiliki titik sudut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu memiliki satu titik puncak. Nah, ada yang tahu volume dari kerucut tersebut? 1/3 kali Ya. atas kali tinggi. Oke, betul menurut saya ya, pintar. Jadi, volume kerucut tersebut yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Atau 1/3 dikali panjang dikali tinggi. Oke. Oke, anak-anak. Sekarang ibu akan
Oke, sekarang kerjakanlah LKPD yang Ibu akan bagikan kepada kalian secara berkelompok. Jadi Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok terlebih dahulu. Yang pertama itu kelompok pertama bagian depan. Dan yang ke kelompok kedua itu ada barisan ke belakang. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Sekarang silakan duduk berkelompok ya. Ya, Bu. Ini nggak usah diisi aja di sini. Bentar. Kalau guru itu terburu-buru karena Masuk nggak? Iya. Udah ada lah jawabannya. Siapa yang mau nanya? Yang tempat kamu mandi sama si kamu. Yang itu nggak sih yang kayak trauma di sana? Ya iya. Ini yang bagusnya udah semuanya mengerjakan LKPD-nya. Oke. Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk mengerjakan LKPD ini. Sudah anak-anak mengerjakannya? Baiklah. Ibu minta sekarang
iya. Iya, pakai apa? Dua soal aja lah. Hujan tadi berapa? Bapak bahasa itu. Terima kasih Yuti. Nah, hasilnya 20.560 cm persegi. Ada yang sama hasilnya sama kelompok 1? Sama, Bu. Oke, pintar. Ibu sedikit bahasnya ya. Jadi, ditanya diameter alas tabung sebesar 28 cm, sedangkan tinggi tabung 35 cm. Ditanya volumenya. Cara penyelesaiannya P kali I kali R kuadrat dikali T. Oke. Cara penyelesaiannya yaitu P kali R kuadrat dikali T sama dengan 27 kali 14 cm. Hasilnya 21.568 cm kubik. Oke, pintar. Jadi anak-anak ibu diharapkan
siapa yang bisa menyebutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya. Oke, Aida, silakan disampaikan. Oke, bangun ruang itu bangunnya yang ada ruang di dalamnya, Bu. Contohnya terluncur, sabun, kubus, dan lain sebagainya. Dan Bu, Oke, ya kita bagus ya kesimpulan dari Aida. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, bangun ruang itu merupakan bangun yang mempunyai ruang yang kata Aida tadi, dan jenis-jenis dari bangun ruang tersebut ada luncur, tabung, limas, prisma, kubus, dan lain sebagainya. Dan sedangkan untuk rumus dari Oke, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? sangat senang. Sangat asik ya, sangat menyenangkan. Oke. Iya, membosankan juga. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin semuanya. Bersiap.